Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Prodi Teknik Logistik, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Firisa Falah, Syahlana Swangkita, Afra Fauzia, dan Ahsan Ramdhani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya kita, yaitu tentang pengelolaan persediaan obat pada logistik farmasi di apotek. Abstrak. Manajemen pergudangan merupakan perkara yang perlu mendapatkan perhatian khusus demi kelangsungan perusahaan maupun rantai pasok yang baik. Perlu adanya pengelolaan atau pengawasan yang dilakukan untuk proses manajemen pergudangan agar pengontrolan perusahaan tetap berjalan sesuai tujuan dan harapan. Selain itu, pengadaan obat yang terdapat dalam apotek akan memberikan gambaran kebutuhan konsumen ke depannya. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami lebih dalam mengenai pengelolaan manajemen pergudangan di apotek K24, terlebih tentang definisi, tugas, maupun fungsi dari apotek. Lalu memahami tentang sediaan atau pengelolaan obat pada apotek K24, mulai dari perencanaan, penerimaan, penyimpanan, hingga pemusnahan obat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dalam pengumpulan, pengambilan, dan pengelolaan data. Manajemen logistik, terutama pengelolaan obat pada apotek K24, memiliki ketentuan dan aturannya tersendiri untuk kelangsungan perusahaan yang sesuai tujuan maupun kebutuhan. Ya, selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang dari artikel ini, pergudangan merupakan sarana penting dalam bisnis perdagangan karena tersedianya barang-barang manufaktur. Manajemen gudang adalah suatu sistem untuk mengontrol semua proses yang terjadi di gudang seperti penerimaan, pemrosesan pesanan pelanggan, penerimaan pesanan, penyimpanan, pengecekan, pengepakan, dan pengiriman. Manajemen logistik adalah kegiatan yang melibatkan perencanaan dan penilaian kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan, dan pembuangan bahan atau barang. Oleh sebab itu, manajemen logistik memainkan peran penting untuk kelangsungan perusahaan karena akan mencerminkan bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Begitu pula dengan apotek yang perlu dikelola dengan baik sehingga perusahaan dapat mengetahui manajemen pergudangannya sejauh dan seperti apa detailnya. Tujuan dan metode. Tujuan dari artikel ini yang pertama ada untuk memahami definisi tugas dan fungsi dari apotek, yang kedua ada untuk memahami definisi dari obat, yang ketiga untuk mengetahui proses pengadaan obat di apotek, yang keempat ada untuk mengidentifikasi penerimaan dan penyimpanan obat di apotek, yang kelima ada untuk mengetahui pemusnahan obat di apotek. Metodenya dari penelitian ini menggunakan metode literatur review dalam pengumpulan, pengambilan, dan pengolahan data. Data diambil dari data kualitatif sekunder yang berupa e-jurnal dan website atau internet. Data kualitatif diperoleh dengan cara melakukan pengolahan data terhadap pengadaan farmasi obat di apotek K24. Nah, yang selanjutnya ini hasil dan pembahasan. Yang pertama dijelaskan mengenai apotek, yang merupakan salah satu pelayanan kesehatan masyarakat di mana pasien atau konsumen dapat melakukan pembelian obat atau menukarkan resep. Nah, yang dibahas dalam artikel ini yakni Apotek K24 yang merupakan perusahaan apotek nasional yang siap melayani 24 jam non-stop dan setiap hari, serta di dalamnya tersedia kebutuhan obat yang komplit. Salah satu tugas dan fungsinya yakni sebagai sarana produksi dan distribusi kefarmasian, sarana penyediaan informasi tentang obat dan pembekalan kesehatan lainnya kepada tenaga kesehatan maupun masyarakat, termasuk pemantauan dan pelaporan efektivitas keamanan, risiko, dan mutu obat. Lalu, ini ada obat yang merupakan zat termasuk produk biologi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mempelajari sistem fisiologis atau kondisi patologis untuk mendiagnosis manusia, pemulihan, peningkatan, dan pencegahan kesehatan, atau kombinasi zatnya. Obat rusak atau kadaluarsa adalah suatu kondisi obat di mana kandungan obat sudah berkurang 25-30% dari konsentrasi semula dan bentuk fisiknya sudah berubah, atau kondisinya sudah tidak ada lagi tenggat waktu, sehingga sudah tidak ada
dan menyebabkan penyakit atau kematian pada manusia. Nah, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan penggunaan obat yang rasional, meliputi ketetapan memilih dan pemberian obat tanpa efek samping, kontraindikasi, interaksi dari obat, dan juga lewat jalan farmasi. Nah, sini ada pengadaan obat di apoteknya. Yang pertama dilakukan itu perencanaan obat dan bahan obat sesuai dengan kegunaan, serta penentuan jenis dan jumlah obat untuk kebutuhan apotek yang tercermin dari penyakit, obat pramusim, dan perkembangan obat. Selanjutnya ini ada proses pengadaan obat yang tujuannya agar efektif dan efisien bila ada sumber daya dan keterampilan yang memadai. Siklus pengadaan obat ini meliputi pemilihan obat, penentuan jumlah obat yang dibutuhkan, pencocokan kebutuhan dengan dana, pemilihan metode yang tepat, pemilihan distributor, penyusunan termin kontrak saat pengecekan pesanan, penerimaan, dan pengecekan obat baru yang masuk, pembayaran obat, dan pendistribusian obat, juga pembuatan laporan penggunaannya. Nah, proses pengadaan pada Apotek K24 dilakukan dengan cara pembelian harian kepada distributor resmi yang sudah terregistrasi atau terdaftar pada sistem sesuai Permenkes 35 tahun 2014 dan juga fast moving yang dibeli dari subdistributor. Pasokan Apotek K24 juga mendapatkan produk yang bergerak cepat bersumber dari subkontraktor dengan mempertimbangkan kecepatan pengiriman dengan diskon yang wajar atau bagus. Ya, setelah kita mengetahui tentang pengadaan obat di apotek, kita lanjut ke penerimaan dan penyimpanan obat di apotek. Untuk penerimaan obat di apotek adalah kegiatan untuk menerima obat yang datang dari distributor ke bagian pergudangan, supaya obat yang diterima sesuai dengan permintaan yang diajukan konsumen. Penerimaan distribusi obat di Apotek K24 biasanya dengan cara melihat kesesuaian surat pesanan dan tagihan. Kesesuaian tagihan dengan fisik obat yang diterima, lalu pengecekan kadaluarsa dan nomor batch-nya. Untuk penyimpanan obatnya, penyimpanan obat merupakan salah satu kegiatan membereskan dan perawatan obat-obatan agar sesuai dengan penempatan pada tempat yang sudah distandarisasi oleh Permenkes RI. Tujuannya yakni agar aman, awet, cepat, tepat, juga menghindari penyalahgunaan perbekalan farmasi dari orang luar yang tidak bertanggung jawab. Di Apotek K24, penyimpanan obat diatur menurut sifat farmakologisnya, khususnya bentuk ketersediaannya dalam urutan abjad dan diambil dengan sistem FIFO dan FEVO. Baik, selanjutnya untuk pemusnahan obat di apotek. Pemusnahan obat adalah suatu proses, cara, perbuatan, memusnahkan dan pelenyapan suatu obat yang sudah rusak dan kadaluarsa yang dilihat dari jenis serta bentuk sediaannya. Ada pula diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek tentang pemusnahan. Apotek K24 memiliki SOP pembuangan obat, pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan juga resep obat. Baik, untuk kesimpulan dari artikel yang telah kami buat, sistem manajemen gudang adalah ilmu mengelola penyimpanan dan pengeluaran barang di gudang, yang fungsinya dapat lebih mengontrol pergerakan dan proses penyimpanan, mengoptimalkan penggunaan ruang di gudang, meningkatkan efisiensi proses penerimaan dan pengiriman barang, dan memiliki gambaran inventaris yang lebih akurat. Salah satu sistem manajemen pergudangan tersebut yakni terdapat di apotek yang merupakan tempat atau salah satu pelayanan kesehatan masyarakat. Dari perencanaan akan mengetahui jumlah kebutuhan apotek itu sendiri, sehingga pengadaan obat akan terorganisir dengan baik dan juga lewat pengelolaan obat dapat memastikan keberlangsungan layanan obat yang efisien, efektif, dan rasional. Data yang terdapat dalam artikel ini adalah data dari Apotek K24, yang berarti sebuah apotek yang buka selama 24 jam non-stop. Proses pengadaan pada Apotek K24 dilakukan dengan cara pembelian harian kepada distributor resmi yang sudah terregistrasi pada sistem dan juga fast moving yang dibeli dari subdistributor. Baik, sekian dari kami. Semoga dapat menambah wawasan siapapun yang menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.